Sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi diri. Penting bagi kita untuk mengevaluasi diri. Kalau kita tidak mengevaluasi diri, kita tidak tahu apa yang harus kita perbaiki. Padahal banyak kekurangan, kesalahan yang harus kita perbaiki. Tidak ada yang mengancam diri kita selain zalamtu nafsi, kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Kita harus terus mengukur kualitas keislaman, kualitas keimanan kita. Hadis di dalam kitab Arba'in yang kita bahas kali ini, hadis yang ke-12 ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini di dalam surat Al-Mu'minun juga ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Nah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya dan walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Dia tidak melakukan hal-hal yang lagwi, yang sia-sia, yang tidak ada manfaat. Jadi setiap kali kita berbicara, setiap kali kita berbuat sesuatu, sebetulnya kita sedang memperlihatkan kualitas keislaman kita. Yang paling bagus adalah yang paling bersih dari kesia-siaan, apalagi dari kemaksiatan. Makin banyak berkata yang sia-sia, berbuat yang sia-sia, berpikir yang sia-sia, melihat yang sia-sia, mendengar yang sia-sia, berarti makin kurang bagus kualitas keislaman kita. Kuncinya apa? Kuncinya adalah waktu. Kita melakukan apapun pasti menggunakan waktu. Tidak ada ketawa tanpa waktu, benar? Tidak ada membaca tanpa waktu, tidak ada berpikir tanpa waktu. Semua yang kita lakukan pasti menggunakan waktu. Dan waktu adalah aset terpenting kita. Kita punya waktu, tapi makin hari makin sedikit. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sudah ditetapkan nih, kita semua punya waktunya, ajalnya. Kalau datang saatnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan walau sekejap. Jadi makin hari makin sedikit. Waktu menghakimi kita. Siapa yang menggunakan waktunya salah, maka pasti kerugian kepada kita. Kenapa? Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jadi kita berbuat baik, kebaikan kembali kepada kita. Kita berbuat buruk, keburukan akan menimpa kita.
Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Siapa yang paling mencelakakan diri kita? Masih bingung? Siapa yang mencelakakan diri kita? Diri kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan selain zalamtu nafsi. Jangan malah menyalahkan siapapun. Setiap kebaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang datang itu pasti dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpa itu dari diri kita sendiri. Maka kita harus tahu bagaimana menggunakan waktu yang menguntungkan. Ada 4. Maaf ya, materi ini pengulangan karena banyak santri baru. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang sudah pernah menyimak ini sebelumnya. Kalau sudah tahu, mudah-mudahan makin yakin. Kalau sudah tahu, lupa jadi ingat. Kalau belum tahu, jadi tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4. Jadi kalau ingin beruntung, ini alat ukurnya. Gunakan waktu. Kalau pakai rumus ini untung. Setiap insan dalam kerugian kecuali amanu. Amanu itu orang yang beriman. Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah menyayangi beliau, orang yang amanu itu adalah orang yang paham kebenaran. Jadi waktu kita itu akan manfaat kalau setiap waktu yang kita jalani makin paham kebenaran. Ini saudara lagi untung nih, karena waktunya dipakai mencari ilmu. Oh iya, 1 jam, 1 hari sama, yaitu 24 jam. Yang soleh berapa jam sehari? 24. Yang error 24 jam. Yang hafal Quran, yang hafal TikTok sama 24 jam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berprestasi dahsyat 24 jam sehari. Abu Jahal 24 jam sehari. Jadi bagaimana kita mengelola waktu inilah. Nah, kuncinya adalah yang pertama, amanu, punya iman. Dan tidak bisa punya iman kecuali dengan paham kebenaran. Makanya tiap waktu harus jadi ilmu yang manfaat. Ilmu sangat luas. Apa yang paling penting? Ilmu mengenal Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, kita akan berharap dari selain Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan bersandar kepada selain Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita takutnya kepada selain Allah. Jadi kita simak bersabda Rasulullah, "Wa may yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid din. Allah pahamkan agama. Jadi kalaupun ahli matematik bagus, ahli fisika bagus, ahli teknologi bagus. Kalau punya iman. Kalau tidak